Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajar Aswad warnanya hitam, dicium membuat hati senang. Dari bunyi tambutan salam nampaknya belum makan siang. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillahi Rabbil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya sudah banyak menghadiri tabligh akbar, pengajian, tausiah, khutbah macam-macam. Tapi ternyata hari ini acaranya beda, namanya Muslim Duty 2022. Rupanya kalau kita makan ombus-ombus ini lancar bahasa Inggris. Hadir kita ke pengajian orang tua, bawaannya kita mau berzikir, mau bertahlil. Tapi kalau hadir kita ke pengajian anak muda ini semangat. Saya tengok tadi Pak Gubernur angkat tangan ke atas, lalu apa kata beliau? Bila ada 1000 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada 100 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada 100 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada satu-satunya mujahid, akulah siap menjadi istrinya. Itu lagu untuk anak-anak gadis. Ini anak udah 3, aku siap menjadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda auranya. Saya ini sudah hari yang ketiga di Medan Sumatera Utara. Tadi malam di Pangkalan Susu, sebelumnya di Besilam, sebelumnya tak ingat saking banyaknya jadwal minta kemana-mana. Saya pikir tadi sudah kehilangan energi dan semangat. Rupanya kalau kita bersama dengan anak-anak muda nih, kita pun ikut menjadi muda luar biasa. Allahu Akbar. Ada Adi Jigo, anak muda dengan RX King-nya. Dulu kata orang ini motor copet. Sekarang Masya Allah tabarakallah, dibawanya bawa beras untuk yatim piatu dan fakir miskin. Ada pula Ustadz muda, Ustadz Taki Malik, anak muda hafal Quran, ganteng, luar biasa. Cuman agak mengecewakan bagi anak-anak gadis, dia sudah menikah. Tapi masih ada 3 seat kosong lagi. Ada juga anak muda Kos Stephen, ada juga luar biasa semuanya. Bapak Gubernur beserta Ibu dan rombongan, Ustadz Iriansa, Ustadz Iqbal Sauki Pulungan beserta para guru-guru kita, hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Peringatan 1 Muharram 1444 Hijrah dihakiri oleh Ustadz penceramah, diisi dengan tausiah. Sudah biasa, tapi beda dengan Muslim Duty. Diisi dengan apa? Pembagian hadiah. Apa yang dihadirkan ke depan? Ada nasyid, juara nasyid. Ini sekarang sudah krisis nasyid kita. Dikalahkan oleh apa? Keyboard tunggal. Pengajiannya rajin, wirid yasinnya rajin, bapak-bapaknya sudah sholat, sudah puasa sunat Senin Kamis. Tapi begitu pesta pernikahan, ini hari apa? Hari Ahad. Pagi acara walimah akikah, siang acara khitan, sore menjelang malam acara walimah nikah. Tapi hiburannya keyboard tunggal, pentasnya tinggi, roknya pendek. Yang di bawah banyak atu-atu salah suap, masuk rendang tuh hidung. Makanya saya beberapa kali pesta undangan pernikahan itu tak datang saya. Sampai hati Ustaz Somad, sudah kami antar undangan tak juga datang. Aku datang. Kenapa Ustaz tak masuk ke dalam? Gimana aku mau masuk ke dalam? Penyanyinya mendatangi acara walimah itu dapat pahala apa enggak? Dapat pahala silaturahim. Tapi kalau yang ditengok dosa, bertentangan antara pahala dengan dosa, mana yang lebih didahulukan? Mengambil pahala atau menolak dosa? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak dosa lebih diutamakan daripada mengambil pahala. Datang acara walimah pernikahan, mestinya kita mendoakan dia dengan iringan nasyid. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma
Masya Allah, bangga kita punya kota Medan Sumatera Utara. Kenapa? Karena ada anak-anak muda yang luar biasa, Al-Medan. Dan tadi kabarnya ada pula tadi, apa tuh, kambing begantung apa ayam begantung? Hah? Lebah begantung? Saya tahu, cuman ngetes saja. Kamera di Sumatera Utara, kamera begantung. Lambaikan semua tangan ke atas kamera, lihat ke semuanya ke atas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghi lizalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Turunkan tangan, jangan lama-lama ketiak basah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada lomba nasyid. Ini hanya pembukaannya saja di awal 1444 Hijrah. Nanti ada Maulid Nabi, buat lagi. Ada Isra Mi'raj, buat lagi. Ada acara nuzul Quran, buat lagi. Lomba nasyid, lomba nasyid, lomba nasyid. Sehingga keyboard tunggal akan kalah, tereliminasi dengan sendirinya. Setuju? Allahu Akbar. Lagunya pun mantap-mantap. Lagu-lagu religi, lagu-lagu Melayu. Untuk ibu-ibu yang lakinya tak sembahyang, nyanyikanlah sesuai dengan konteks. Sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Tapi saya nasihatkan ke ibu-ibu yang grup nasyid, bapak-bapak nasyid, anak-anak muda nasyid, jangan kalian menyanyi salah lagu. Ini ada acara Maulid Nabi Isra Mi'raj yang diundang pejabat-pejabat, bupati, wali kota, bapak kades, bapak kadus, bapak camat, jangan sebut gubernur, ada di sini. Tiba-tiba salah lagu, dinyanyikan ibu itu lagu grup nasyid. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Batal bantuan turun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan salah lagu. Udah jelas diundang acara walimah pernikahan, pengantin duduk di atas pentas, dinyanyikannya pula lagu. Bila Israel datang memanggil, menangislah kedua mempelai itu. Sesuaikanlah dengan konteks. Ini hari bahagia, ini hari senang. Nyanyikanlah lagu-lagu yang menyenangkan hati. Alangkah senangnya pengantin baru duduk bersanding. Kenapa Ustaz selalu nyanyi banyak? Tak hafal saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pula lomba azan. Itu tadi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangatlah masyarakat Medan sholat berjamaah. Ini kadang di beberapa tempat mendengar azannya kita pula yang ragu. Allahu Akbar, Allah. Kata kawan sebelah, ini orang apa hantu? Kalau suara azan itu menggelegar, dalam hadis dikatakan setan lari tunggang langgang lintang tukang tebirit-birit. Alaiha duratun, sampai terkentut-kentut setan. Jadi rupanya setan pun ada juga terkentut. Jadi kalau ada tiba-tiba tercium bau busuk, tanya kau terkentut? Enggak, berarti itu kentut.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari setan. Ini azannya terlalu slow. Allahu Akbar. Kata setan, ini serius apa tidak? Itu tidak terjadi di Medan Sumatera Utara. Kenapa? Karena juara azan. Nanti kalau ini bulan Muharram, selesai Muharram Safar, Rabiul Awal, Maulid Nabi, lomba azan lagi. Setuju? Ibu-ibu yang punya grup nasyid pengajian, lomba azan ada, lomba nasyid ada. Ada pula tadi saya tengok lomba kaligrafi. Yang nasyid suaranya mantap, yang azan suaranya melengking. Ada orang suaranya kurang bagus, tapi kaligrafinya bagus. Mantap, cantik. Ada pula orang, Pak Ustaz, suara tak bagus, kaligrafi tak bagus, terjun aja ke Sungai Gular. Tidak ada manusia yang tak punya kelebihan. Betul. Semua orang diberikan Allah kelebihan. Nampak saya laki saya ini tak ada kelebihannya, Pak Ustaz. Nasid tak bisa, nyanyi tak bisa, kultum tak bisa, apa pun tak bisa. Ada kelebihannya. Mana fotonya? Ini. Lebih hitam. Hitam setampuk manggis. Walaupun ku hitam, lama ku tengok aku menangis-nangis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 1 Muharram 1444 Hijrah ini lebih baik daripada tahun kemarin. Yang selama ini hidupnya susah, dibukakan Allah pintu rezeki. Acara Muslim Duty 2022 mau dibuat acaranya berbayar pakai karcis. Biasa kami buat begini di Jogja, biasa dibuat di Lombok, biasa dibuat di Bandung, biasa dibuat di Surabaya, biasa dibuat di Bali, dibuat di acara macam-macam momen berbayar. Untuk apa? Untuk ada kontribusi masyarakat. Hasilnya adalah untuk pembangunan pondok pesantren. Berita itu sampai ke Bapak Edi Ramayadi, Gubernur Sumatera Utara. Apa kata beliau? Jangan jual Abdul Somad. Saya tak mau namanya buruk. Habis panitia ini. Jangan pakai bayar. Gratiskan semua. Takut orang nih. Takut diledak karena ginjal orang ini meletup. Begitulah kalau kekuasaan ini dipegang oleh orang yang menjaga para ustadz alim ulama, para habaib kita, menjaga agama, menjaga NKRI, menjaga kebersamaan kita. Jadi Pak Gubernur ini halus betul perasaannya, halus. Di tempat lain tak dipikirkan orang. Tak dipikirkan orang. Abdul Somad buat aja berbayar, terserah. Kalau perlu dia kita jual, kata orang. Tapi di Sumatera Utara halus perasaan Pak Gubernur. Begitu sampai berita ke saya, Ustaz Somad, Muslim Duty di Medan, batal kita buat berkarcis berbayar karena Pak Gubernur tak setuju. Bertakbir saya, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Setiap hadir tausiah saya tadi malam di Langkat, di Pangkalan Susu, apa kata beliau di atas? Saya tidak bicara lama-lama, panjang-panjang. Tadi di sini diulangnya juga lagi begitu. Langsung kita panggilkan. Tahu dia, ibu-ibu ini dari pagi, tadi bapak-bapak ini dari pagi. Halus perasaannya. Kadang rasa ini yang paling penting kita asah. Banyak orang tak mengerti perasaan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad katanya perasaan. Bagaimana rasanya Pak Ustaz berada di tengah artis-artis, orang-orang hebat, pejabat-pejabat di atas, kami duduk di bawah. Gimana rasanya di atas nih Pak Ustaz? Panas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1444 tahun. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1500 km. Bagi yang tak percaya ukur sendiri. Sekejap, tak sampai 1 malam, naik ke Sidratul Muntaha, turun, tak ada bawa-bawa sahabat, cukup Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril, Burak. Tapi begitu Isra dan Mi'raj, perjalanan ilahi, hijrah
Tidak demikian. Hijrah itu penuh dengan perjalanan kemanusiaan. Ada yang menggantikan Nabi di tempat tidur, karena nanti akan masuk kafir Quraisy, akan mencincang kepala Nabi. Maka ada yang menggantikan Nabi di tempat tidur. Siapakah yang menggantikan Nabi di tempat tidur? Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian Nabi naik ke atas Jabal Sur. Jabal Sur apa Jabal Nur? Nabi menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jabal Nur. Nabi hijrah transit 3 malam. Jabal Sur. Nabi menerima wahyu Jabal Nur. Nabi hijrah Jabal Sur. Jamaah haji pulang dari Makkah, bercerita ke tetangganya, aku kemarin naik ke atas Jabal Sur, padahal yang dinaikinya Jabal Nur. Yang bercerita tak ingat, yang mendengar tak tahu. Keduanya sama-sama mengangguk. Suara saya ini jelas? Soalnya saya dari sini mendengar ini tak jelas, mengaum-ngaum suara. Siapa yang menemani Nabi di Jabal Sur? Abu Bakar Siddiq. Itulah enaknya kalau kita pengajian ramai-ramai. Yang tak tahu pun macam tahu menjawab, asal digerakkan aja mulut. Siapa yang tidur bersama Nabi? Ali bin Abi Thalib. Siapa yang menemani di atas Jabal Sur? Abu Bakar Siddiq. Ada yang mengantar makanan. Siapa yang mengantar makanan? Apa pula Grab? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang mengantar makanan itu adalah Asma. Pakai alif. Asma. Siapa namanya? Asma. Pakai alif. Kalau tak pakai alif, Asma itu sesak nafas. Yang mengantar makanan ke atas selama 3 hari 3 malam. Kamis malam Jumat, Jumat malam Sabtu, Sabtu malam Ahad, Ahad malam Senin baru bertolak. Yang mengantar makanan 3 hari 3 malam, malam keempat adalah Asma. Ada yang membawa berita, berita hiruk pikuk di kota Makkah. Muhammad hilang, Muhammad lari, mereka mau membunuh Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang membawa berita di atas itu namanya Abdullah. Siapa namanya? Abdullah. Ada yang mengawal di bawah, pura-pura menjaga kambing. Jangan sampai nanti musuh naik ke atas, pura-pura dia memelihara kambing. Masya Allah, so sweet. Ada yang hilang pula bahan tadi. Ada yang memelihara kambing di bawah. Mana tahu musuh nanti datang. Yang memelihara kambing di bawah namanya Amir bin Fuhairah. 5 orang. Ingat baik-baik, ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Siapakah yang tidur di tempat tidur Nabi? Ali bin Abi Thalib. Siapa yang menemani di atas? Abu Bakar Siddiq. Siapa yang mengantar makanan? Asma binti Abi Bakar. Siapa yang pura-pura mengembala kambing di bawah? Amir bin Fuhairah. Siapa yang membawa berita ke atas? Abdullah. Sampai pada akhirnya ada yang menunjukkan jalan, karena tak bisa melalui jalan yang biasa. Mereka sudah mengintai mau membunuh Nabi, maka mesti jalur khusus, jalur tikus. Yang tahu jalur ini namanya Abdullah bin Uraiqid. Maka hijrah ini lengkap dengan strategi. Hijrah ini jangan bayangkan cuma nekat aja. Kau mau kemana? Aku mau hijrah. Apa bekal yang kau siapkan? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Apa yang terjadi? Terjadilah. Itu bukan hijrah, bodoh. Hijrah ini perlu kematangan. Sama dengan acara kita ini bisa terwujud sedemikian hebatnya, gegap gempita, ramai luar biasa. Kalau yang ambil foto ambil ke bawah aja, kursi kosongnya jangan nampak kan. Ini menunjukkan bahwa persiapan yang luar biasa. Siapa yang menyiapkan AC, karpet semua, tolong panitia balik, kan nanti jangan sampai karpet ini tak balik. Siapa yang mengundang Ustadz Taki Malik, mengundang Mas Adi Jigo, siapa yang mengundang Mbak Ustazah Sherly dari Loksmawi Banda Aceh, berterbangan mereka di atas awan, akhirnya mendarat di Kuala Namu sampai kemari.
Ustaz Abdul Somad pula dari Riau. Ini perlu kematangan, persiapan, kebersamaan. Inilah yang disebut dengan berjamaah. Ada imamnya, ada makmumnya, ada bilalnya, ada khotibnya. Ini berjamaah, bagi-bagi tugas. Siapa yang paling mulia? Yang paling mulia adalah yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz Somad bisa nyaman ceramah ini? Karena ada yang mengawal kanan dan kiri. Kenapa Ustaz Somad nyaman ceramah? Karena ada yang share berita-berita. Kenapa Ustaz bisa nyaman ceramah? Karena ada yang merekam dan akan diupload di channel. Tapi mereka tidak tampil ke depan. Yang tampil ke depan siapa? Bapak Gubernur. Yang tampil ke depan siapa? Ibu Gubernur. Yang tampil ke depan siapa? Ustaz Somad. Protokol tidak ada tadi memanggil. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh pemasang ASI. Mereka tidak tampil ke depan, tapi peran mereka luar biasa. Justru mungkin amal soleh mereka tercatat luar biasa, karena mereka selamat dari riya, selamat dari sum'ah, selamat dari takbur. Hatinya bersih, sesuci. Sesuci apa Pak Ustaz? Sesuci niat kepada kamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kalau sama anak-anak muda ini Masya Allah bangkit semangat muda kita. Padahal kita ini udah tua Bang Iqbal, 25-26 lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian berada di atas Jabal Sur, gelap, malam, tak ada lampu. Apa yang terjadi? Mau masuk Abu Bakar Siddiq ke dalam gua. Mas Adi Jigo katanya gua itu yang paling banyak di Jakarta. Sampai gua. Yang dimaksud gua di sini adalah terowongan gelap di dalam bukit di tengah belantara. Itu disebut dengan gua. Akan masuk ke dalam. Ketika Nabi Muhammad SAW mau masuk ke dalam, ditahan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Jangan masuk ya Rasulullah. Kenapa? Karena kalau engkau yang masuk, mana tahu ada singa yang sedang tidur di dalam, mana tahu ada ular berbisa di dalam, engkau meninggal dunia tak sampai risalah Islam. Biarlah aku yang masuk ya Rasulullah. Kalau aku yang masuk, hanya anak istriku saja yang bersedih. Masuk Abu Bakar Siddiq ke dalam, dibersihkannya lantai. Setelah itu dia pun duduk, ada lubang. Dia duduk di tepi lubang, disumbatnya lubang itu dengan belakangnya. Kakinya dia selonjorkan. Datang Rasulullah SAW meletakkan tengkuknya ke atas paha Rasulullah SAW. Persahabatan yang luar biasa antara Nabi Muhammad dengan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar tak mengizinkan Nabi masuk ke dalam. Jangan masuk ya Rasulullah. Andai Nabi Muhammad malam itu berjalan dengan Abdul Somad, apa kata Abdul Somad? Silakanlah masuk ya Rasulullah. Oh banyak yang menjaga, ada malaikat Mikail, Jibril, Israel. Sedangkan Abdul Somad jangankan malaikat, Satpol PP pun tak ada. Hari ini ramai karena dengan Pak Gubernur kita berjalan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah masuk ke dalam, Nabi beristirahat. Diletakkannya tengkuknya ke atas paha Abu Bakar. Dia pun tertidur karena lelah. Naik bukit dari dasar kota Makkah sampai ke atas. Lalu Nabi pun tertidur. Tak lama tertidur, tiba-tiba menetes air jatuh tepat di tepi pipi Nabi. Nabi terbangun, terjaga karena ada air yang jatuh. Air apanya Abu Bakar? Tak mungkin rasanya air hujan karena berada dalam gua batu yang panas. Tak mungkin berembun. Kata Abu Bakar, itu air mataku. Karena kita duduk tertidur menetes air mata. Kenapa kau menangis Abu Bakar? Kita belum pergi lama. Rindu kau kepada anak istrimu. Rupanya apa kata Abu Bakar Siddiq? Aku menangis karena ada ular berbisa yang menyengat dari lubang ya Rasulullah. Kakinya tak dia gerakkan. Dia tangan kakinya tak bergerak. Tapi ada satu yang tak dapat dia tahan. Apa yang tak bisa dia tahan? Air mata menetes jatuh ke pipi Nabi SAW. Andai kita yang memangku Nabi malam itu, tiba-tiba datang ular berbisa melompat kita, makan aku ya Rasulullah, tak sadar aku dari sakit-sakitnya. Maka jangan kita cemburu ketika Bilal berkata pada sholat tarawih, Al-Khalifatul Awwal Abu Bakrin As-Siddiq. Ketahuan sholat tarawih kemarin di rumah karena COVID. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud,
Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Terbayang kolak pisang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq. Dulu waktu saya tinggal di Medan dari tahun 1990 ke 1995 begitu. Sekarang di Medan masih begitu. Buat nanti lomba nasihat udah, lomba azan udah, menyambut bulan suci Ramadan tahun 2023 dibuatkan lomba Bilal Tarawih. Setuju? Bang Iqbal, buatkan nanti lomba Bilal Tarawih. Ini sekarang banyak Bilal Ramadan tak jelas tak apa-apa katanya. Allah mabut. Imamnya lambat, makmumnya cabut. Apa katanya? Solawat pun tak apa-apa kata dia. Orang Medan itu dulu jelas bunyi selawatnya. Allahumma salli ala Sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Jelas. Ini sekarang saya dengar selawat itu aja. Muhammad. Muhammad mana yang dibilangnya? Saya pikir itu Muhammad tukang ayam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di Medan dulu ada suara tarhib menjelang azan. Assalatu wassalamu alaika ya man asra bikal muhaiminu laila. Masih ada lagi di Medan begitu? Alhamdulillah, copet-copet masih ada. Alhamdulillah sudah ditangkap sama Ibu Polwan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertolak pada hari Ahad malam Senin. Kenapa berangkatnya malam? Karena takut dihadang oleh kafir musyrik jahiliyah. Mereka pun bertolak sampai akhirnya mereka disambut di Al-Madinah Al-Munawwarah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahina ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairana. Itu menunjukkan Islam ini tidak melarang seni suara, lanjutkan, seni kaligrafi, lanjutkan. Gak boleh dinyanyi-nyanyikan, sholawat tak boleh menyanyi, azan tak boleh menyanyi, imam tak boleh menyanyi, gak boleh pakai irama. Kalau gak boleh pakai irama, cemana mau sholat? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim. Kau supaya apa mengamuk? Itu di Makkah itu tak ada pakai nyanyi-nyanyi, di Makkah itu tak ada pakai lagu-lagu. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu pakai lagu apa tidak? Pakai. Azan juga begitu. Yang bisa menirukan persis itu adalah Ustaz Taki Malik. Udah dibuatnya tadi. Saya begitu Ustaz Taki Malik azan lengkap dengan sholat, menetes air mata saya jatuh mengenang, ya Allah, rasa-rasa di Makkah, ya Allah, ya Allah. Begitu saya buka mata, langsung ingat rupanya ini simpang Marendal. Masya Allah, Begitulah kadang iri juga kita pada Allah. Bentuk lehernya sama,
leher sama, leher saya sama leher Ustaz Taqi Malik bentuknya sama. Bisa pula yang keluar itu beda. Begitu keluar dari mulut beliau, lantunan mengingatkan kita pada Makkah Al-Mukarramah. Begitu keluar dari mulut Ustaz Abdul Somad, langsung ingat kaleng ditarik dengan sepeda motor, pakai becak mesin dari Medan. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi qori penghafal Quran seperti beliau. Sudahlah qori, suara bagus, hafal Quran, ganteng, berduit pula. Sudahlah tak qori, tidak hafal Quran, baca Quran tak bisa, jauh dari kata ganteng, hitam legam macam patah kuali, tak sembayang pula. Apalah cocoknya itu dibawa ke Belawan. Tidak ada jalan lain kecuali hijrah. Apa itu hijrah? Man hajara ma nahallahu anhu, meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua adik-adik anak muda ini, semua yang hadir ini meninggalkan semua yang dilarang Allah. Yang tahun lalu pacaran mulai hari ini semuanya putus. Putus kita deh. Kalian ketawa, dia menangis. Untung tak ada sensor cap jempol. Kalau ada jempol semua dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Yang rugi kalau kalian pacaran laki-laki dengan perempuan, yang rugi yang laki-laki apa perempuan? Kalian yang rugi. Tak ada untungnya sama sekali. Mereka senyum-senyum aja. Kalian adalah adik-adikku, kalian adalah anak-anakku, kalian adalah keponakan-keponakanku. Jaga harkat martabat kalian. Martabat, bukan martabat. Ini sekarang enak aja perempuan ini mau dibonceng. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini. Masuk angin gembung. Tertulis di botol. Tadi sebelum saya minum, mau dibukakan Ustaz Taqi Malik air minum saya itu tadi. Ketika saya congkel tulisannya, apa tertulis di situ? Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Paham? Jaga kehormatan kalian. Jangan mau dibawa laki-laki. Kalau kukatakan putus hari ini, bukan karena aku jahat. Kenapa? Karena malam nanti mereka akan berkata musyawarah dengan keluarganya. Di teleponnya, akan kami datang besok pagi meminang dengan bismillah. Tapi jangan kalian datang potenteng. Aku suka kalian berterus terang. Kalian pun jangan mau diam-diam aja. 2-3 kali jalan tanya dia, bang mau dibawa kemana hubungan kita ini? Hah? Oh, Bang Iqbal pun nanya mau dibawa kemana cerita kita ini, kata dia. Ceramah-ceramah begini-gini aja atau ada kelanjutannya? Mana yang mau melanjutkan tadi? Apa ceritanya sekarang? Izin Ustaz untuk ngomong. Biasanya orang minta izin itu mau nikah lagi. Ustaz, saya belum nikah juga Ustaz. Ya salah, so sweet. Baik, kita akan umumkan ada donasi pembangunan rumah Hafiz Nurul Azhar 1 dan 2. Total terkumpul 303.123.900 Allahu Akbar. rupiah. Berasal dari donasi Bapak Gubernur, Bapak Edi Ramayadi, kemudian dari tim UAS Sumatera Utara, kemudian dari Ko Steven, kemudian ada dari infak yang sudah terkumpul. Mudah-mudahan yang berwakaf panjang umur sehat badan. Yang belum berwakaf panjang juga umurnya, cuma agak pendek sedikit. Ustaz, boleh nanya? Boleh. Ustaz, itu cincinnya bagus deh. Ya, kau perhatikan cincin. Padahal udah disembunyikan belakang. Nampak orangnya aja. Jauh nih dari Pulau Bacan. Dari Pekanbaru naik pesawat ke Jakarta 1 jam 40 menit. Dari Jakarta terbang lagi ke wilayah timur Indonesia sampai di pulau namanya Pulau Bacan. Nah inilah asal batu nih. Kenapa nampak kalian? Agak maksudnya kalau Ustaz izin itu kan cantik, bolehkah kita melelangnya? Ya. Dirayu nih Ustaz. Untung yang mau dilelang orang ini cincin. Bayangkan kalau celana nih mau dilelang. Maksa balik bekain no. Banyak yang mau pastinya. Daripada saya tinggalkan cincin batu bacan ini di rumah, berebut anak-anak saya, lebih baik saya wakafkan menjadi amal fisabilillah mengalir sampai hari kiamat. Betul? Tapi ada warna, ada harga lah pula kan? Bukan untuk saya, enggak. Bukan untuk saya. Ini dipakai untuk namanya akadnya wakaf.
wakaf untuk pembangunan pondok pesantren, diberikan ke semen, batu bata, batu kerikil, kosen, pintu, anak-anak akan baca Quran, hafal Quran, sholat, tapi wakafnya berhadiah, maka disebut dengan istilah lelang batu cincin, batu bacan yang dipakai Ustaz Abdul Somad langsung dari Pulau Bacan. Masya Allah. Tepuk tangan dulu ya. Luar biasa. Jadi boleh ya Ustaz ya? Boleh. Boleh. Kita langsung lelang, kita buka lelang. Tapi tunggu, satu lagi pertanyaan. Kalau pinnya Ustaz? Hah? Pinnya? Wah, banyak kali permintaan orang Medan ini. Cincin dulu ya. Ini orang ini dikasih hati minta jantung. Udah cincin, awak pin pula lagi kata dia. Masya Allah. Baik. Kita akan lelang yang pertama cincin ya. Ya. Kita buka dengan Harga baik Ustaz. Saat ini kita buka dengan harga berapa ya kira-kira? cincin ya. 2 juta. 2 juta? Ya. Ini pure untuk pembangunan pondok pesantren. Ya. Jadi ada kira-kira di antara ibu bapak atau kakak dan abang yang ingin nggak mengambil sih, tawaran dengan harga 2 juta untuk Yang pertama sebelah kiri nih. Ya. Ya. Oh, sebelah kiri. Asli, kita baca. 2 juta. Ayo, siapa? Oke, Silakan Pak. Ada 2 lagi? juta. Ada 2 juta. lagi? Ada yang ingin di atas 2 Di atas juta? 2 juta. Boleh, panitia boleh dibantu ya untuk memantau jamaah yang ingin. Baik, ada Coach Steven 5 juta. Tepuk tangan untuk Coach Steven ya. 5 juta. Coach Steven 5 juta. Ada yang lain? Ada yang lain? Yang di belakang mungkin bapak dan ibu? Ya. 5 juta Coach Steven. Sayang kita lewatkan ya. Ibu bisa juga beli, kasihkan ke suami. Hadiah kado ulang tahun. Ustaz Iqbal besok ulang tahun yang ke-25. Ya. Ini cincin yang sebelah kiri dari tangan kiri Ustaz ya. Ustaz, oh, Ya, Ustaz Taki. 10 juta. 10 juta Ustaz Taki. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz Taki 10 juta. Allahu Akbar. Tapi belum kita tutup. Siapa tahu ada yang mau di atas 10 juta. Malulah orang Medan. Masa cincin dibawa Ustaz Somad dari Riau dibeli orang Jakarta. Hilang harkat martabak kita. Benar Pak Ustaz. Gubernur udah mulai senyum-senyum. Iya. Mungkin Pak Gubernur merasa. Ya. Berapa? Oh siapa? Sebelah Mana? kiri ada Oh iya. berapa? Berapa? 11 11 juta. Masya Allah, 11 juta. 11 juta. Luar biasa. Itu asli Medan ya Pak ya? Ibu ini masih Asli. cincin silinder. Tepuk-tepuk tangan aja dia. 11 juta. Ada? Ada lagi, ada lagi. Betul, betul, betul. Ada lagi? Ada? Pasti ada. 11 juta dari pojok sana. Kita yakin sebelah kanan tak mau berhenti. Kita Rupanya 11 juta 550 rupiah. ini saya yakin Ustaz, nih. oh, Coach Berapa? Steven 12 juta 500. Ya. Dari Coach Steven naik lagi Steven, 12,5 juta. Coach Steven. Ini mah fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini saya yakin pasti ibu-ibu ini yang menang. Iya, ibu yang di depan. Yakin kan? Oke. Ada lagi 12 juta 12,5 juta. di Coach atas. Steven ada lagi. Cincin uas sebelah tangan sebelah jari selangkah sebelah kiri. Ya. Asli batu bacaan Ustaz ya? Asli. Masya Kalau Allah. tak percaya, Pak, datang kemari. Ustaz, Ada? 15 juta, Masya Allah. 15 juta. Ibu berapa? Masya Allah, 15 juta. Masya Allah. Boleh kita ke sana, Dita? Saya izin, Ustaz. Kita coba dan miring ke sana sih. Nampaknya banyak ikan-ikan Iya. paus di situ. Ustaz Taki dengan ibu sama 15 juta. 15 juta dari Iya. ibu ya. 15 juta dari ibu. Ada yang lebih tinggi? Iya, Ustaz. Ada lagi? Oh, 15. kita dengarkan Dita dari sebelah sana. Kita dengarkan orang Ada. Medan tak mau kalah. Berapa orang Medan mau beli? 16 juta. 16 juta asli batu. Yang tak percaya datang ke sini bisa dipukulkan ke kening. Kalau sakit 16 asli. juta. Kalau ada bisul-bisul yang payah pecah, mari kasih saya. Ada lagi? 16 juta. Ada mungkin di pojok Kita kanan, yakin masih ada lagi yang lebih penawaran lebih tinggi di lagi. pojok kanan, di belakang, Ada? atau di tengah, di Ini atas masih yang 16 sebelah juta. kiri. Ya, masih yang sebelah kiri. Ya, 16 juta. Ada lagi penawaran? 16. Ustaz, siapa Pasti lagi? sebelah sana masih ada lagi. Kaum ibu yang di belakang.
Oke, gimana Ustaz? Kita keep. Masih ada lagi? Oke, kita tunggu Dita. Ada? Oh, di belakang ada Dita. Siapa? Siapa? Bapak. 25 juta. 25 juta. 25 juta. 25 juta. Ya? Adik Jigo ya, 25. Makasih. Ya? Oh. Oh iya, Jigo 25. Masya. Gimana? 25 kita keep atau masih ada lagi? Ya, ini yang baru saya ini Jigo ya, Jigo 25. Oke, ya. Mungkin adik Jigo bisa. Kita tanya ketersediaan Ustaz. Biar tambah semangat ya. Gimana Ustaz kalau 25 juta? 25 juta. Saya di Jambi, Ada? jangankan batu cincin. Jaket saya di Jambi laku 270 juta. Kalau Oh, sampai cincin yang datang jauh-jauh dari Pulau Bacan cuma laku 25 juta, tak kuinjakkan kaki ke Medan dulu. Malu saya bilang, kalau ditanya orang, Ustaz dari mana? Tahu Ustaz Medan? Tak tahu aku Medan. Waduh, gawat kita ini. baik kita masih tunggu. Ustaz Taki, berapa? 30. 30 juta, Ustaz Taki. 30 juta. Come on yang lain. Ayo terus. Masih kita tunggu Ustaz ya. 30 juta. Cincin batu bacan jari Ustaz sebelah kiri ya Ustaz ya. Kita tunggu untuk penawaran yang Masya lebih tinggi. Allah. Ustadz kayaknya masih agak berat hati untuk melepas ya 30 juta. Masih masih Ustadz Ustaz berpikir. gimana? Ya masih ya. Belum, masih panjang lagi. Belum, belum, masih panjang. belum. Masih panjang lagi. 5 menit lagi tak ada tawaran, balik aja kita bagi. Baik. Oke, masih kami tunggu tawaran terbaru dari Ustadz Taki Malik. Oh, Ibu Dita. Dita ya. 35 juta. 35 juta, Ibu. Masya 35 juta, Masya Allah. 35 juta dari tawaran orang Medan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akan dibangunkan ke kelas tahfiz anak-anak ngapal Quran pagi, petang, siang, malam. Kalau kita bukan penghafal Quran, bangunkan untuk kelas penghafal Quran sampai kita mati akan mengalir. Niatkan hadiahnya untuk pahala orang tua, ibu tersayang, ayah. Maka kita dapat, mereka pun dapat, dua-duanya dapat mengalir sampai hari kiamat. Amin. Amin. Masya Allah. 35 juta terbaru. Ya, ada penawaran lagi? Ada? Ya, kita masih tunggu. Ustadz masih belum puas nih. Iya, kita nanya Ustadz ketersediaan masih belum puas. Ustadz. Belum Ustadz ya? Belum, Ustadz. Kita tunggu. Ya. Ustadz Ada? masih berpikir. Hah? Cincin dua kanan. Iya. Ini masih sebelah kiri ya? Sebelah kiri Mas ya? Ya, cincin yang Iya. dua. Keris sama rencong tak Ya. sampai dua. Oh, Keris di kanan, rencong di kiri. Langsung. Tak sampai dua. kembali ke Bapak 50 juta. Wow. Wow. Sembari memberikan penawaran seperti ini dan yang terkumpul nantinya untuk pembangunan pesantren. 50 juta. Ah, kalau 50 juta ini bisa agak Sudah. lama kita sedikit. Ya, 50. Hah? Dia Berapa? 100. 100. Bang Iqbal, catat 100. Hujan. Ya Allah, Ustaz, bawa surat tanah udah Ustaz kan? Ada di bawahnya sertifikat, Iya. sertifikat COVID. Ya. Oke, 50 juta kita tunggu dulu. Ya, 50 juta. 50 juta. Mana Bang Iqbal? Kita lanjutkan apa kita tutup? Kalau diturunkan berdiri ini udah kesemutan juga ini. Closing, tambah Ustaz, ya dari Ustaz. 100 juta. Oh, Akbar. 100 juta. Agak semangat saya sedikit. Lalu Ya. tanya orang, berapa kemarin laku cincin bacaan Ustaz itu di Medan? Orang Medan itu 100 tupil aja itu. Insya Allah, tabarakallah. 100 juta. Allahu Akbar. Di sini
ya 100 juta. Hah? Izin ya 100 juta. Kalian hitung aja sampai 9. Kalau iya diam semua kita kasih. Kalau mana tahu ada yang mau ngasih 200 kan? Kalau kita tengok dari ibu-ibu ini mau ada yang 250. 250 perak. Baik, gimana? Ustaz, kita hitung dari 10 ya. Hitung 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boleh dong takbirnya Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Dipersilakan maju ke depan penyematan cincin oleh Ustadz Abdul Somad. Kami Silakan sudah- ambil gambar, upload di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Kami undang kepada Bapak yang Kepada sudah Bapak dipersilakan, Bapak. memenangkan lelang ya cincin. Nasib kau cincin. Lepas juga dari Ustaz tangan Abdul Haji Somad. Abdul Somad ya. Senilai 100 juta rupiah ya. Izin dengan Bapak Bapak Zulkifli, silakan Pak. Tengah Pak Zulkifli. Masya Allah. Ustadz yang masangkan langsung. Masya Allah. Tapi pertanyaannya, Masya Allah. Masya Allah. Pas. Iya Allah. Takbir. Barakallahu laka fi ma ataita. Semoga berkah wakaf Pak Zul untuk Pondok Pesantren Tahfiz Quranul Azhar. Dibukakan Allah pintu kebaikan-kebaikan. Keluarga Pak Zul sakinah mawaddah warahmah. Anak cucunya soleh dan solehah. Dijaga Allah dari malapetaka, bencana dan musibah. Dan jadikan Allah istiqomah dalam iman dan Islam. Bersama kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih luar biasa Pak kasih, Zulkifli. Bapak. Baik, kita akan beralih yang ke sebelah kanan Ustaz. Iya, Ya. Ustaz, dari sini kelihatan yang Jangan sebelah pandangi kanan. kan Ustaz. Baik, kita akan mulai kita ya. Ustaz, itu cincin dari batu. Ini batu bacan. Baca lagi. Bacan juga. Ya, karena batu yang banyak sama saya batu bacan. Saya balik dari bacan, tak kalian tengok di YouTube jual begini. Bacan semua sini. Baik, kita akan buka ya untuk lelang cincin jari sebelah kanan dari Ustaz Profesor Haji Abdul Somad. Kita buka dari nominal 5 juta rupiah. Oke. Silakan. 5 juta silakan. rupiah, Bapak. 5 juta. Ada lagi? Bapak berapa, Silakan. Bapak? 5 juta. 5.500.000. Oke, 5.500.000. 5 juta 500 mana Dita? Yang sebelah kanan Ada? ada. Ini masih malu-malu nih awalnya. Ya Ustaz sambil juga. 5 juta. Kita buka 5 juta setengah udah ya? Ya, 5.500.000. 5.500.000. Yang Ada. cincin sebelah kanan tentunya ya sama jenisnya bacat juga. 5.500.000. Ada? Kita tunggu ya, kita ya. Kita tunggu. Sambil Ustaz tarik nafas juga. Ayo, 5.500.000 rupiah. ayo. 5.500.000. Cincin bacat jari sebelah kanan Ustaz. Ada?